Shalom, amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah pertangyangan sektor, marilah terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati kita. Saat teduh kita mulai. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 4 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel dalam pertangyangan kita malam ini, yaitu yang diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-17, dimulai dari ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan.
Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku ND nomor 720 ayat yang pertama. Naing marsinon dan moluku diigil Yesusi, manang di dia peahu tok tong hui ngoti iur marsinon dan idoni igil mi Yesus tok tong marsinon dan panondang doa tutu. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada tahun ini kembali kita melaksanakan pertanyaan masih dalam virtual karena kondisi pandemi belum memungkinkan untuk kita melakukan pertanyaan secara tatap muka. Maka setelah dimulai pembukaan minggu yang lalu, maka malam ini kita pertanyaan secara virtual dan kita dengarkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 4 dimulai dari ayat 23 sampai dengan ayat 25. Kita dengarkan bersama-sama, demikian firman Tuhan. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan,
yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Judea dan dari seberang Yordan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nats ini dijelaskan ada 3 jenis pelayanan yang selalu dilakukan oleh Yesus. Yaitu yang pertama, mengajar secara sistematis, yaitu hukum Taurat yang selalu dilakukan oleh Yesus di rumah-rumah ibadat atau di sinagoge. Yang kedua, memberitakan Injil Kerajaan Allah, yaitu tentang kedaulatan kuasa pemerintahan Allah. Dan yang ketiga, yaitu mujizat-mujizat penyembuhan. Ketiga pelayanan ini mencakup kebutuhan rohani manusia, yaitu mengajar dan memberitakan Injil, dan juga kebutuhan jasmani manusia, yaitu penyembuhan dari berbagai penyakit dan juga pengusiran roh-roh jahat. Artinya dalam hal ini Yesus mengajar dan Yesus menyembuhkan orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, sebelum kita melihat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, kita perlu melihat tugas awal yang dilakukan oleh Yesus, yaitu tentang mengajar di rumah ibadat atau sinagoge. Kita jangan fokus kepada penyembuhan. Itu tahap ketiga dari yang dilakukan oleh Yesus. Ada hal yang paling utama yang harus kita ketahui dari yang dilakukan Yesus, yaitu mengajar orang banyak. Dan itu dilakukan di sinagoge. Nah, sinagoge itu merupakan hal yang sangat perlu, alat yang sangat penting bagi kehidupan orang Yahudi. Di mana sinagoge itu merupakan lembaga yang sangat penting di dalam kehidupan orang Yahudi. Ada perbedaan sinagoge dengan bait Allah. Kalau bait Allah hanya satu, yaitu di Yerusalem. Dan itu hanya dipakai untuk memberikan persembahan. Dan itu diberikan kepada imam. Dan doa-doa permohonan umat diserahkan kepada imam yang melayani di sana, maka imamlah yang mendoakan para jemaat. Di sana tidak ada pengajaran. Itulah di bait Allah. Sedangkan di sinagoge, bahwa di mana orang-orang Yahudi hidup dalam setiap kelompok masyarakat, di situ ada sinagoge. Tujuannya adalah untuk mengajarkan hukum-hukum Allah kepada umat Tuhan. Terlebih kepada mulai anak-anak sampai sebelum menginjak dewasa, mereka disebut anak-anak Taurat. Disitulah mereka dididik, diajar, diperkenalkan hukum Tuhan dan juga kerajaan surga. Jadi salah satu yang membuat pelayan Yesus menjadi terkenal dalam hal ini, dia mengajar dan pengajaran Yesus sangat mengena kepada mereka. Maka banyak orang yang mengikut dia. Tetapi memang itulah memang satu hal yang lumrah dalam hidup manusia. Kadang pengajaran itu seperti tidak diingat. Yang diingat adalah hasilnya, yaitu penyembuhan. Penyembuhan yang dilakukan Yesus sudah yang begitu besar beritanya. Maka banyak orang yang datang menjumpai Yesus dengan berbagai jenis penyakit yang mereka derita untuk disembuhkan. Jadi yang membuat pelayan Yesus menjadi terkenal di sini yaitu penyembuhan atau terjadinya mujizat. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi kerumunan massa, Yesus sebagai tokoh penyembuh. Itulah yang penting bagi mereka.
Yaitu terbukti bahwa penyembuhan di daerah Galilea kemudian tersebar luas hingga ke seluruh Syria. Akibatnya apa? Berbondong-bondong orang dengan berbagai kondisi dibawa kepadanya agar disembuhkan. Dampak dari situasi itu, kuasa Yesus menyebar sampai ke timur. Dalam ayat tadi dikatakan sampai Dekapolis dan juga daerah lain di timur Sungai Yordan. Juga bagian selatan yaitu daerah Judea termasuk Yerusalem. Mereka tertarik mengikuti Yesus bukan sebagai murid, bukan orang percaya pada saat itu, melainkan sebagai kerumunan massa karena mereka ingin lebih tahu tentang fenomena menarik dan juga yang penuh sensasional yang sedang terjadi. Di sini mereka ingin memperoleh keuntungan dari mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka mendengar berita, walaupun mereka belum percaya, belum mengenal Yesus secara mendetailnya, tapi karena penderitaan mereka mengakibatkan mereka harus datang ke tempat di mana peristiwa itu terjadi. Artinya sudah sedikit ada iman kepada Yesus, walaupun mereka belum dikatakan orang percaya pada saat itu. Dari daftar yang ditulis dalam nats ini, itu merupakan daftar simbolis. Di dalam daftar yang demikian itu kita melihat bahwa bukan hanya orang-orang Yahudi yang disembuhkan, tetapi juga non-Yahudi. Dari tempat-tempat jauh yang datang kepada Yesus Kristus. Mereka percaya bahwa Yesus Kristus sajalah yang dapat memberikan apa yang mereka butuhkan. Dengan demikian, berbagai daerah yang sangat luas pada masa itu datang berbondong-bondong untuk mengikut Yesus. Dan mereka berharap disembuhkan dari segala penderitaan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nas ini kita melihat bahwa kesan yang paling menonjol adalah penyembuhan yang dilakukan Yesus. Sebenarnya itu kurang tepat. Yesus tidak langsung melakukan penyembuhan, tetapi terlebih dahulu mengajar dan memperkenalkan kerajaan sorga kepada orang banyak. Dia mengajar, kemudian orang banyak percaya. Setelah orang percaya, maka Yesus mengaplikasikan apa yang diajarkan kepada orang banyak, yaitu melakukan mujizat dengan menyembuhkan orang sakit. Dan itulah awal berita itu tersebar sehingga orang membawa segala jenis penyakit yang diderita kepada Yesus. Jadi pengajaran lebih dulu. Nah, di dalam nats ini kita diajak untuk melihat lebih dalam. Jangan hanya karena ada penyembuhan maka kita percaya. Jangan karena ada mujizat yang ekstrim atau tunggu ada dulu mujizat baru percaya. Tetapi mari kita percaya tentang apa yang diajarkan oleh Yesus dapat memberikan kehidupan bagi kita. Dengan percaya kepadanya maka hal-hal yang luar biasa seperti mujizat dapat terjadi bagi diri kita. Yaitu dengan mengandalkan iman kepada Yesus, semuanya bisa terjadi. Itulah topik pertanyaan, bahkan topik minggu-minggu depan ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi bukan karena ada mujizat kita percaya, tapi lebih dari firman yang diajarkan melahirkan iman kepada kita, maka dengan mengandalkan percaya kita kepada Tuhan, maka kita bisa mendapatkan mujizat yang lebih lagi. Di dalam nama Yesus semua bisa terjadi. Nah, jadi kita diajak untuk mengenal Yesus dan juga pelayanannya secara utuh. Jangan hanya berkat sukacitanya,
Tapi harus juga kita ingat, kita ketahui, kita mengerti apa teguran Yesus. Jangan seperti orang banyak yang awalnya percaya menjadi tidak. Ketika Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Mereka langsung melihat siapa dia. Dia kan anak Yusuf, tukang kayu. Mereka langsung meninggalkan Yesus. Jadi mereka percaya karena ada materi yang mereka dapatkan. Seperti roti untuk mengenyangkan mereka. Maka dalam hal ini, jangan karena ada sesuatu yang menguntungkan diri secara pribadi, maka kita percaya kepada Yesus. Tidak. Tetapi dari dasarnya, dari firman yang diajarkan, dari firman yang kita dengarkan, hendak melahirkan suatu pengakuan bagi kita, maka kita tetap mengandalkan kuasa Yesus. Dalam situasi apapun, mari kita tunjukkan bahwa kita itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Maka mari mengenali apa yang dikerjakan Yesus, apa yang dikatakan Yesus, apa yang diperintahkan Yesus bagi kita, dan apa setiap konsekuensi daripada yang dikatakan Yesus. Plus minusnya itu harus kita ketahui, dan itulah yang harus kita imani. Di dalam Yesus penuh berkat. Tapi di dalam Yesus juga banyak teguran yang disampaikan kepada kita. Supaya kita betul-betul mengandalkan iman kita di dalam nama Yesus. Jadi kita perlu memahami terlebih dahulu apa ajaran, apa firman yang harus kita ketahui sebagai modal awal kita untuk meyakini setiap mujizat yang dilakukan oleh Yesus bagi kita. Maka mari kita datang kepada Tuhan. Mari datang dari segala kelemahan kita yang mungkin memperhamba bahkan memperbudak diri kita selama ini. Kita bawa kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkannya. Maka ke depannya kita tetap mengandalkan iman kita kepada Yesus. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan dalam persekutuan kami pada saat ini. Walaupun Tuhan kami masih melakukan pertanyaan secara virtual. Kami percaya tidak mengurangi sukacita kami untuk bersekutu dengan firman-Mu. Memang Tuhan kerinduan itu sudah ada dalam diri kami, bisa bertemu dan saling berkunjung dengan jemaat-Mu ke rumah masing-masing yang selama ini kami lakukan sebelum pandemi. Tetapi Tuhan sudah 2 tahun hal itu belum bisa kami lakukan. Tapi kami percaya bahwa kami orang-orang yang mengandalkan iman kepadamu. Dan itulah dasar kepatuhan kami. Mentaati arahan pemerintah kami untuk tetap melakukan ibadah pertanyaan ini secara virtual. Biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengarkan. Semakin kami percayai. Firman-Mu yang sudah kami terima. Melahirkan iman yang kuat untuk mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Banyak hal Tuhan yang membuat diri kami seperti diperbudak oleh dosa. Diperhamba oleh dosa. Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan kami dengan kuasa-Mu. Supaya kami hanya percaya kepadamu dan dengan sukacita melakukan segala perintah-Mu. Terima kasih Bapa, kami mendoakan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada di masa pandemi ini yang belakangan ini semakin meningkat yang terpapar. Engkaulah Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu. Jika ada terpapar Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Supaya mereka bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Kami percaya seluruh jemaat-Mu yang ada terpapar dengan kuasa-Mu akan Kau sembuhkan. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 123 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan.
Yesus tapasada olongi rohatai ai banado uluta ita doruas nai Tuhan Yesus do guruta kita sisean mati tanda asini rohana na bagas natin boti tanda holong ni rohana na sohado doani didongani debatata amana sumurungi doho Yesus petu hata kita na porseai Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Demikianlah pertanyaan sektor untuk kita semua pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu.